kita subsidi loh, netnya kita nggak subsidi, bukan dapat pajak, bukan, nggak ada. Jadi saya balikin ke normal seperti itu sebelum undang-undang Cipta Kerja. Ada range tarifnya nggak Pak yang udah direncanakan? 1,5%. 1-5% per ton Pak. Batubara. Pak, untuk PMN? Kalau untuk DHE Pak kan akan diubah aturan DHE ekspor sumber daya alam. Itu perubahannya rencananya kan akan ditempatkan di Bank Himbara semua ya Pak, penempatan DHE-nya. Yeah. Itu betul ya Pak? Iya betul. Itu alasannya apa ya Pak? Hah? Alasannya kenapa Pak dikhususkan di Himbara saja? Mesti ada alasannya. Jadi gini, yang sebelumnya kan DAE masuk ke sini, dolar kan, mereka beliin rupiah, tukar rupiah kan, ya dipindahin ke bank kecil-kecil itu, bank lain, di convert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi nggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu daripada pusing-pusing atau itu, ya udah Himbara aja. Kalau Himbara direktur Himbara macam-macam ya kita berhentiin, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif itu saja, sehingga supaya dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini hampir gagal kan? Ya kan? Menurut Anda gimana? Kalau udah gagal kita diemin apa enggak? Jadi ini yang evaluasi yang kemarin diomongin ya Pak, perubahan ini. Kan kemarin katanya pengen dievaluasi aturan DHE dari istana. Jadi hasilnya seperti ini Pak. Sudah evaluasi dan ini hasilnya. Jadi Dan konversi ke rupiahnya juga dibatasi ya Pak. Jadi hanya boleh 50% aja yang boleh dikonversi ke rupiah dari DHE yang tempatkan itu. Oh, itu lain lagi kalau konversi tanpa underlying seperti itu. Bukan 50%. Berapa deh? Nanti deh. Pak, kalau untuk bukan persentase tapi jumlahnya berapa $10.000 gitu. Keringan tahun depan Pak. Efektif. Saya pikir kalau begitu keluar ya berlaku nanti. Saya tergantung PP-nya. Jadi belum fix ya Pak kapan berlaku efektifnya, belum tentu sampai 1 Januari 2022. Saya sih harapin begitu keluar. Pak, kalau untuk PMN Sekarang sampai minggu depan harusnya udah keluar. Udah hampir siap semua, tinggal dirapikan aja. Dirapikan di prosesnya. BUMN Pak, gimana Pak nanti skemanya Pak? Yang mana? Keringanan pajak untuk BUMN. Kemarin Pak Erlangga bilang akan ada PMK yang keluar untuk ini Pak, bantu BUMN yang mau aksi korporasi dari 1.000 ke 200-an. Terus habis itu kan BUMN mau aksi korporasi dari 1.000 BUMN mau dikecilkan jadi 200. Nanti katanya itu ada ya. dari Danantara ya. Oke, kita lihat, saya udah bicara dengan Pak Osan waktu itu, kalau yang dulu nggak berlaku tetap dikenakan. Tapi yang sekarang yang Danantara baru ini ke depan, kita akan lihat hanya 3 tahun ke depan dikasihnya. Setelah itu setiap corporate action di Danantara akan di-charge pajak seperti biasa. Dalam bentuk PMK berarti Pak? Sih ya. Pak, untuk PMN tahun depan masih dikasih nggak Pak BUMN? PMN kayak kan Danantara udah dapat dividen Pak, kayak bakal tetap dikasih PMN nggak dari Kemenku? Kalau yang di bawah keuangan kayak tadi yang SMF. Ya masih bisa dikasih. Yang lain tergantung SMF aja berarti Pak? Ya. Yang di bawah saya masih bisa. Kalau yang untuk PSO kayak misalnya KAI, Inka yang tadi itu bakal tetap dapat nggak? Nanti kita pertimbangkan lagi, kita diskusikan lagi. Pak, untuk dana rehab wilayah Sumatera pasca bencana ini kan 51 P itu dananya dari BNPB atau ada dana? Siapa yang bilang segitu? 51 dana dari. Emang BNPB punya uang? Oh, berarti dari. Jadi anggaran dari APBN, tapi udah disiapkan ya. Tapi itu yang berhak mengumumkan Presiden dan BNPB, saya nggak bisa ngumumin itu. Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup. Berapa sih jauh Pak yang udah digunakan Pak? Kabupaten 4 miliar itu nanti yang setiap kabupaten 4 miliar, setiap provinsi 20 miliar tuh kata Pak Prabowo dana bencana. Itu diambil dari mana Pak? Jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas.
rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan, jadi nggak usah khawatir. Pak, balik ke yang DHSDA tadi kan berarti likuiditasnya kan ke Bank Himbara semua. Nanti berarti kan ada ketidakseimbangan dengan yang bank non Himbara itu gimana Pak? Tujuannya kita menstabilkan supply dolar saja itu dulu. Nanti kalau itu udah rapi baru kita pikirkan ke depan seperti apa. Kan lucu kan kalau kita punya kebijakan yang nggak jalan tuh kita diem aja. Jadi adjustment terhadap apa yang terjadi selama ini. Kalau nanti dibeliin instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank BUMN Pak? Nanti mungkin kalau saya nggak tahu seperti apa, mungkin kita terbitkan beberapa instrumen dolar denominated, pemerintah maupun dan antara bisa ciptakan itu kan untuk memberi pasar bagi uang-uang tadi. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Bahkan lewat bank sentral juga bisa di place di luar negeri ya. Prosesnya kemana Pak jadinya? Kalau Ya? nanti diterbitin sama pemerintah itu SBN-nya dipakai untuk Kan gua masih defisit. Daripada pinjam luar negeri ya langsung mereka lebih cepat. Jadi dijual dolar, misalnya dolar bond, dibeli pasar domestik, aman. berapa Pak saya? Ya, oh nggak tahu nanti kita lihat. Tapi kan Oh dari mana? Reuters ya? Bloomberg ke Reuters? Bloomberg ke Reuters? Reuters nggak ngaku. Bloomberg yang ini nih Pak. Ini yang Bloomberg Pak. Asing lo ya. Lo mau nyerang apa lagi lo? Pak, tapi eksportir kan juga banyak yang dari bank swasta ya Pak pembiayaan. Bukan ekonomis yang bilang lo ya? Ekonomis yang bilang lo apa lo? Dibilang lo ngabisin duit, gimana sih? Kok nyuminain duit? Jadi lu pas tuh, lu salah kali nulisnya lu, yang bener lu. Bukan. Ganti ya, ganti enak aja. Kita gantian kan. Ini kan udah hampir akhir tahun Pak, minta evaluasi fiskal tahun ini dong Pak. Pandangannya apa aja evaluasinya? Jadi kita lihat kementerian lembaga membelanjakan uang dengan lebih baik di akhir tahun ini. Jadi kita harapkan dorongan ke ekonominya lebih signifikan lah di akhir tahun ini. Karena mereka tahu juga kalau mereka nggak belanja betul tahun depan saya akan evaluasi. Terus defisit masih bisa ditekan di bawah 3%. Jadi anggaran kita masih aman. Kalau pajak Pak bisa tercapai Pak? Jadi ada plus minus ya. Kira-kira kalau target yang penuh mungkin enggak yang seperti APB, tapi sekian persen di bawah masih tercapai yang membuat anggaran kita aman tadi. Pak, kalau PNBP Pak dari sektor pertambangan khususnya mineral akan ada optimalisasi nggak Pak? Apa tuh optimalisasi? Pendapatan negara dari sektor pertambangan Pak. Dinaikin maksud lo? Nah, lu ngomong terus terang aja. Karena kan tadi saya habis Lu dari Komisi 12 dari Pak. ekonomis tuh. Akan ada optimalisasinya nggak Pak untuk pendapatan royalti dari tambang Pak? Yang tadi kan pajak ekspor kan yang batu bara. Yang lain belum kita lihat. Nanti kita pelajari lagi. Oke. Oke ya. Terima kasih teman-teman.